namanya viewport overlay untuk melihat orientasi face. Jadi aktifkan face orientation. Tanda biru ya, warna biru itu menunjukkan bahwa orientasinya sudah benar ya. Jadi warna biru menunjukkan orientasi yang benar ya. Orientasi yang benar. Sedangkan warna merah salah ya. Sedangkan warna merah salah. Jadi kalau misalnya kalian mengaplikasikan tekstur, itu yang teraplikasikan itu adalah di dalam box. Di dalam box ini nih. Kalau kita mengaktifkan tekstur itu yang terjadi itu di dalam box. Jadi di luarnya itu nggak kelihatan. Nah, kemudian aktifkan eee, aktifkan objek ya, aktifkan objek ya. Yang ke-12, aktifkan isi gelas, kemudian aktifkan edit mode. Itu prosesnya itu seperti ini caranya. Aktifkan isi gelas, kemudian aktifkan edit mode. Nah, setelah mengaktifkan edit mode, kalian cukup pilih menu mesh. Ini tidak menggunakan shortcut ya. Pilih menu mesh, kemudian ada normal, kemudian pilih flip. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, mesh, kemudian ada normal, pilih flip ya, sehingga orientasinya itu sama. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Jadi aktifkan isi gelas, kemudian aktifkan edit mode, pilih menu mesh, kemudian normal, kemudian flip. Kemudian yang berikutnya, tampilkan viewport overlay lagi, nonaktifkan face orientation. Kemudian masuk ke viewport ya, viewport overlay, nonaktifkan face orientation. Nah, ini tahapan dalam, pembuatan isi gelas. Nanti ini berlaku kalau misalnya kalian membuat botol di dalamnya ada cairan juga. Ya, ada botol tapi di dalamnya ada cairan. Nah, sekarang, yang terakhir bagaimana caranya kita memberikan material pada gelas dan isi gelas. Oke, yang C ya, yang terakhir, jadi saya tidak butuh waktu lama, memberikan material. Kita mulai dari yang pertama, mulai dari yang, gelas terlebih dahulu, gelas ya. Caranya, masuk ke object mode ya, tadi kan sudah ya, masuk ke object mode, aktifkan objek gelasnya dengan select box atau, selain select box atau dengan move tool. Ini kita aktifkan, masuk ke object mode, aktifkan, gelasnya dengan menggunakan, move tool atau dengan menggunakan select box. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang ketiga, itu aktifkan material properties. Aktifkan material properties. Lihat di sini, material properties. Nah, kemudian surface yang kita gunakan itu adalah kita ganti menjadi glass BSDF. Ganti surface menjadi glass BSDF. Ganti surface menjadi glass BSDF. Jadi permukaannya kita ganti menjadi surface glass BSDF. Kita lihat di sini ya. Surface-nya jadi glass BSDF. Nah, face ini tuh tidak akan kelihatan ya. Jadi hasilnya itu belum kelihatan. Ini kita nonaktifkan dulu. Jadi sebenarnya hasilnya belum kelihatan. Kelihatannya itu kalau kalian aktifkan
viewport shading-nya itu adalah render. Ini basic-nya itu sudah kelihatan seperti ini kira-kira. Kalau basic-nya render ya. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, surface-nya itu glass based dev. Nah, terus kemudian yang berikutnya itu ganti render engine-nya itu kalian ganti menjadi cyclist. Ganti render engine-nya itu menjadi cyclist. Jadi ganti render engine menjadi cyclist ya. Bukan EV ya. EV ya. Bukan yang EV. Jadi bukan menggunakan yang EV bukan, tapi menggunakan yang cyclist. Kemudian tambahkan, jangan lupa ya, tambahkan plane ya, tambahkan plane. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini sudah jadi ya, tampak depan. Ini saya pindahkan semuanya ke atas ya. Kita tambahkan plane, shift A, plane. Seperti itu, tampak samping. Kemudian kita scale, scale. Nah, kita lihat di sini nih hasilnya. Sampai di sini jelas? Jadi kita sudah dapatkan efek gelasnya itu kira-kira seperti ini. Ini gelas ya. Sekarang kita masuk ke isi gelas yang B. Yang B itu adalah isi gelas. Nah, ketika isi gelas itu berarti kalian masuk ke masih di object mode ya. Aktifkan object mode. Kemudian aktifkan isi gelasnya. Aktifkan isi gelas. Jadi ini kalian aktifkan object mode, terus kemudian aktifkan isi gelasnya. Kira-kira seperti ini kan? Nah, pada isi gelas ini, kemudian kalian aktifkan material properties lagi. Aktifkan material properties. Jadi berikutnya itu adalah aktifkan material properties. Nah, kalian lihat material yang teraplikasikan di sini itu sebenarnya material yang sama ya. Makanya di sini akan muncul angka 2 nih. Akan muncul angka 2. Klik tombol ini nih, tombol angka 2-nya nih ya. Jadi ini diklik supaya dia menjadi pewarnaannya itu menjadi tersendiri. Klik tombol number user nih ya. Ini kalian pilih ini, new material boleh, atau kalian gunakan ini juga boleh. Kalian pilih new material aja. Ya. Kalian gunakan ini atau kalian gunakan ini sama aja. Kemudian pilih new material. Ya. Selanjutnya pilih new material. Yang keempat ya. Pilih new material. Nah, kalian ganti surface menjadi principal BSDF. Ganti surface menjadi principal BSDF. Jadi ini kita ganti nih menjadi principal BSDF. Nah, seperti itu. Pilih warna pada pilih warna pada base color. Yang keenam, pilih warna pada base color. Jadi ini kita pilih warnanya di sini nih, pada base color-nya. Kita pilih misalnya, saya mau warnanya hijau atau orange gitu ya. Ini warna yang kita butuhkan. Sampai sini jelas? Sampai di sini jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi antara isi gelas dan gelasnya itu akan seperti itu. Beda ya, beda dari sisi material.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, tinggal kalian atur pencahayaannya nih. Biasanya pencahayaan itu menggunakan area diperbesar gitu kan. Areanya kita perbesar, terus kemudian, oh jangan 1000 watt deh misalnya, saya tambahkan jadi 5000, misalnya 5000 watt. Itu kita bisa lihat, perubahannya pada gelas itu kira-kira seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, saya di gelasnya itu kok jadi warna hitam, Mbak? Nggak transparan, Mbak? Render engine-nya udah diganti ke Cyclist belum, Mas? Sudah, Pak. Coba share screen ke saya. Share screen ke saya. Coba Mas, share screen ke saya. Udah? Udah di share screen? Gak kelihatan nih tapi apa namanya? Amatir. Coba cek, dibuka blendernya. Enggak. Udah? Oke, coba lihat sudah checklist ya. Terus kemudian coba kalian masuk ke ini apa namanya? Material properties, Mas. Material properties-nya mana? Glass base deh. Sudah. Roughness-nya coba dikurangi coba roughness-nya. Oke, ini harusnya sih itu ya. Kamu pakai ininya berapa? Blendernya blender versi berapa? Oke, ditutup aja dulu. Ini harusnya sih bisa ya. Coba kamu bikin kotak dulu, Mas. Bikin kotak. Bikin kotak dulu. Add. Masih sama nggak? Berarti ngebug kalau gitu. Nggak. Cyclist sudah. Pakainya jangan CPU tapi GPU coba. Device-nya. Biar agak lebih cepat sedikit. Bikin cube. Naikkan ke atas, geser ke samping. Coba. Paling atas kelas coba. Nah, terus kemudian kamu coba, ini diaktifkan. Kamu coba pakai material, ganti new. Coba pilih surface-nya itu ganti glass base deh. Glass. Bisa kan tuh? Prosedur di awalnya salah tuh, Mas. Oh iya, Pak. Ya. Paham ya? Bisa kan? Iya, Pak, bisa, Pak. Bisa kan? Nah, jadi lebih ke prosedur tadi pas pada saat pembuatannya itu saya nggak lihat ada mungkin ada kesalahan dalam prosesnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, minggu depan ini teraplikasikannya itu bisa seperti ini nih sebenarnya. Saya minta sebentar ya, waktunya sedikit aja saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan tadi itu nantinya itu bisa berfungsi untuk pembuatan misalnya kita membuat botol ya, X, delete. Delete, 1. Sudah bisa melihat monitor saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah coba perhatikan. Saya akan membuat botol ya. Berarti basic-nya itu adalah silinder. Saya naikkan ke atas. Nah, silindernya itu kemudian saya perbesar, saya tinggikan. Edit mode, saya tinggikan seperti ini. Yes, naikkan ke atas. Kemudian tekan tombol extrude, naik, kemudian
scale, ya, naikkan lagi. Kemudian extrude scale, naik. Kemudian extrude lagi. Ya. Nah, kemudian saya akan membuat ini menjadi lengkung, berarti harus saya aktifkan ini dengan menekan tombol ALT. Ya, ALT klik, Ctrl B, bevel ya, kemudian kita scroll. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bawah juga sama. Ctrl B, tarik, ya. Nah, terus kemudian yang ini sama. ALT, Ctrl B, tarik. Ya. Ini adalah botol yang akan kita kerjakan ya. Ini botol yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian yang bagian atasnya, perhatikan. Yang pada bagian atasnya ini kita hapus. Jadi face-nya ini kita hapus nih. Up. Ini ya. Kita hapus. Kita buat terpisah nih. Botolnya itu kita buat terpisah. Kalau menghapus itu berarti kan tekan tombol Shift D ya. Kan? Jadi kita pisahkan berarti Shift D, klik ya. P, kemudian Bilus Part. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah terpisah nih. Sudah terpisah. Object mode ya. Kita bisa lihat di sini ini sudah bagian yang terpisah. Ini bagian yang terpisah. Oke, kita anggap ini hasil duplikatnya kita sembunyikan atau yang atas silindernya kita sembunyikan gitu ya, supaya bisa terlihat apa namanya, kita akan menghapus bagian yang tidak kita perlukan dulu misalnya. Gitu ya. Ini sudah terlihat ya, kira-kira seperti itu. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, sekarang saya akan menghapus lagi bagian yang tidak kita perlukan. Jadi ini saya hapus. Yang satu ini saya hapus. Seperti itu, tekan tombol X. Gunakan untuk tutup botolnya. Ya. Perhatikan, jadi atas dipergunakan untuk tutup botol, yang ini dalam kondisi kosong seperti ini yang nantinya akan dijadikan gelas. Bagaimana cara mengatur ketebalannya? Ketebalannya itu berarti tadi saya sudah jelaskan menggunakan Solidify ya. Gunakan Add Modifier, terus pilih Solidify, tambahkan thickness-nya seperti itu, terus Even thickness-nya diaktifkan. Kemudian jangan lupa di-apply. Masuk ke Edit Mode. Kerangka ya, saya pakai kerangka, maaf. Model ini saya aktifkan face paling dasar dulu. Klik, gitu kan. Kita lihat nih, yang mau diaktifkan batas gelasnya itu sampai mana? Berarti Ctrl plus naik, dia naik. Ini merupakan, tadi itu fungsi Ctrl plus itu adalah untuk ini. Jadi batas cairannya itu sampai mana nih? Misalnya sampai sini gitu. Nah, ini batas, oh minus ya. Nah, ini batas cairannya sampai sini lah ya. Kemudian tekan tombol Shift dan D. Klik, kemudian tekan tombol P. Bilus Part. Sama persis seperti tadi ya. Kemudian Object Mode. Bedanya ini botol aja. Sekarang yang berikutnya itu adalah kita aktifkan edge-nya. Edge paling atasnya. Kita sembunyikan dulu. F untuk mengisi face. Nah, gitu. Kita cek viewport overlay, face orientation-nya. Oh, warnanya masih merah.
Berarti kalau warnanya masih merah, berarti saya aktifkan semuanya. Kita pilih menu mesh, normal, flip. Jadi dia menjadi normal nih face-nya. Kemudian kita tampilkan lagi botolnya, kita tampilkan lagi misalnya tutup botolnya, baru kemudian kita berikan material ya. Kita kembalikan face orientasinya, kita beri material nih. Oh, yang ini menggunakan yang isi botol menggunakan material biasa gitu ya, warnanya misalnya hijau ya, dengan prinsipal BSDF. Terus kemudian ini saya aktifkan lagi, saya pilih new, ini menggunakan glass BSDF misalnya. Glass BSDF. Yang ini menggunakan warna yang sama dengan warna yang tadi ya. Materialnya akan ganti material yang sama dengan warna yang hijau tadi. Sehingga kalau kita lihat previewnya hasilnya seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Nah sekarang kalau kalian perhatikan ya, ini kan seperti seolah-olah kan ada ada efek putih ya. Efek putih ini tuh disebabkan itu antara gelas dan isi gelasnya itu terlalu rapat atau terlalu berhimpitan. Nah ini gampang, tinggal kalian skala sedikit untuk supaya hasilnya itu tidak terlihat berhimpitan. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas. Untuk glass materialnya. Jadi ada 3 topik ya. Pertama itu adalah membuat gelas, membuat isi gelas, terus kemudian memberikan material ya. Jadi dari gelas sama isi gelas. Dah selesai. Nah, minggu depan kita belajar label, aplikasikan label ini itu ke dalam permukaan gelas. Nah, ini tekniknya agak berbeda ya. Tekniknya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita nanti akan berkaitan dengan penggunaan alpha ya namanya. Jadi menggunakan alpha channel. Ya, dari saya itu saja. Minta maaf mengganggu waktu liburnya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya sama-sama.